Halo Sobat Semeli, kembali lagi di podcast Zona Abu-Abu, podcast kebaran kita di SMA Negeri 5 Parepare. Nah, di sini kita tuh mengubah masa-masa abu-abu sekolah menjadi cerita yang penuh warna dan inspirasi. Bener banget nih Kak Ikram, senang rasanya bisa bisa kembali mengudara sore ini tepatnya di hari Rabu 11 Februari 2026. Suasana di studio lab multimedia hari ini terasa sangat berbeda ya Kak Ikram, terasa lebih mahal dan berwibawa gitu ya Kak. Setuju banget tuh Kak Zakira. Biasanya nih kan kita lihat teman-teman kita tuh pakai seragam putih abu-abu atau batik nih. Tapi hari ini di depan kita sudah hadir nih dua sosok yang penampilannya sangat stand out nih Kak Zakira. Mereka mengenakan seragam Rabu Kebanggaan SMA Negeri 5 Parepare nih. Lengkap dengan atribut saktinya nih, yaitu selempang duta. Betul banget Kak Ikram. Tema kita hari ini sangat spesial yaitu Youth Legacy, mengabdi dengan aksi, menginspirasi dengan prestasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Selasa. Luar biasa sekali ya energi kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan jujur ya Kak, melihat kakak-kakak berdua yang memakai selempang begini, saya jadi agak grogi gitu ya Kak. Rasanya kayak lagi hadap-hadapan sama pejabat negara. Amin. Aduh, hati-hati nih Kak Zakira. Bicara itu harus sopan. Nanti kena denda nih kalau salah ucap. Enggak kok ya, aman ya guys ya. Nah, mari kita mulai nih Sobat Semeli. Nah, kan kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih. Banyak siswa, ya Kak, yang melihat duta itu hanya sekedar foto-foto cantik dan ganteng di Instagram nih Kak. Padahal pastikan lebih dari itu nih tugas duta nih Kak. Jadi nih Kak, saya ingin bertanya nih, pertama dulu ke Kak Nabil dulu nih Kak. Sebenarnya nih Kak, sejak kapan sih Kakak terlibat sebagai duta dan apa peran utama atau tugas yang Kakak jalankan selama menjabat? Oke, jadi thank you Ikram sama siapa tadi? Thank you Ikram sama Sakira, ini keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua moderator ya pada podcast kali ini. Jadi tadi untuk pertanyaan sendiri, kalau untuk soal duta itu yang saya sendiri emban itu sekarang adalah duta SMA Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Karena terangkatnya itu tahun kemarin, eventnya itu 2025. Jadi mungkin sedikit disclaimer dulu nih Kak Ikram sama Kak Zakira. Untuk Duta SMA sendiri itu merupakan salah satu program ya yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Direktorat SMA. Jadi di bawah Direktorat SMA pemerintah kita atau kementerian itu mengadakan sebuah semacam student ambassador yang dimana tugasnya adalah untuk lebih memperkenalkan program-program prioritas kementerian, kemudian esensi-esensi cara menanggulangi seperti permasalahan-permasalahan pendidikan yang timbul, misalnya 3 dosa besar pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin sosialisasi terkait dengan capaian prestasi, misal kayak lomba-lomba yang diadakan oleh Puskesmas langsung dan lain sebagainya, mungkin itu. Nah, untuk sejak kapan aku sendiri tuh mengemban kemudian duta ini atau duta SMA ini itu kurang lebih kalau kita mau flashback dari tahun lalu. Untuk malam penganugerahannya itu kurang lebih ada di Agustus tahun 2025 dan setelah melalui kurang lebih mungkin bisa dibilang 2 bulan seleksi baru kemudian terpilih di Agustus 2025. Nah, untuk masa aktifnya itu dari Agustus 2025 dan tentu mungkin kurang lebih sudah mau berjalan berapa tuh? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mungkin ada ya 6 bulan lah ya, 6 bulanan atau 7 bulanan dan ya mungkin itu yang bisa saya kembalikan nih kepada Kak Ikram. Oke, terima kasih banyak nih Kak Nabil atas jawabannya. Selanjutnya kita dengar dari Kak Salsa nih, apa aja sih tugas-tugas dari Duta Muda BPJS? Oke, baik. Terima kasih nih Kak Ikram dan Kak Zakira sebagai moderator terkeren kita pada sore hari ini. Jadi untuk pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu bahwa saya merupakan salah satu siswi kelas 10 PT SMA Negeri 5 Parepare yang dimana saat ini sudah mengemban sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9 tahun 2025 nih Kak. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu apa sih itu Duta Muda BPJS dan penyelenggaranya siapa. Tapi kalau misalnya Sobat Semeli udah melihat namanya Duta Muda BPJS, ya otomatis penyelenggaranya itu oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia nih. Nah,
Jadi, adapun tugas-tugas dari kami itu di bidang kesehatan. Karena kan tadi Kak Nabil sudah menceritakan kalau Kak Nabil itu di bidang pendidikan. Nah, beralih nih kita ke bidang kesehatan. Jadi udah lengkap, udah ada pendidikan Ada dan kesehatannya ada lagi. kesehatannya Betul. juga. Nah, jadi tugas kami itu sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan. Oh iya, saya ini for your information guys, kalau Duta Muda BPJS Kesehatan itu tahun lalu baru sebagai angkatan pertama. Ya, baru banget ada programnya. Nah, setelah pengenalan, adapun tugas kami itu sebagai memberikan edukasi terkait salah satu program BPJS Kesehatan, yaitu program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang dimana setelah kami dilantik kemarin, karena kan untuk proses seleksinya itu ada tingkat kedeputian wilayah, ada juga single finalis nasional, dan setelah itu kami itu diberikan tugas selain mengedukasi, kita mengedukasinya itu mulai melalui dua cara, ada secara daring maupun offline-nya. Nah, daringnya itu kita bisa buat seperti konten kreator, menjadi konten kreator. Kita juga bisa bikin semacam poster slide untuk mengedukasi masyarakat. Karena nih, kebetulan kalau misalnya kita membahas terkait kesehatan itu pasti orang merasa jenuh kalau misalnya kita cuman secara langsung, secara formal, jadi orang-orang itu bakalan bosan nih Kak untuk mendengarnya. Nah, jadi oleh karena itu BPJS Kesehatan membuat sebuah program yang dimana menciptakan anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda itu yang jago caranya dia untuk memprovokasi para masyarakat untuk ikut serta dalam program BPJS. Karena kebetulan kalau misalnya kita menjadi bagian dari program JKN itu, nah ada tuh namanya slogannya BPJS yang dengan gotong royong semua tertolong. Dimana dalam program jaminan ini, kalau misalnya kita ikut dan kita jatuh sakit, kita akan membantu orang yang kurang mampu dan kita akan memberikan impact yang sangat baik untuk bagi masyarakat se-Indonesianya. Baik, itu aja Kak. Terima kasih. Wah, ternyata tugas para duta ini tuh sangat substansial ya Kak. Bukan cuma tebar pesona doang nih, tapi menebar manfaat juga. Nah, berbicara soal tugas nih Kak ya, pasti kan ada nih pemicunya. Nah, saya ingin bertanya nih Kak kepada Kak Salsa terlebih dahulu nih. Apa sih yang melatar belakangi ketertarikan Kakak untuk terjun ke bidang kedutaan ini? Kenapa memilih menjadi duta? Padahal kan seperti yang kita ketahui, tugas di SMA Negeri 5 Parepare ini tuh sudah cukup membuat pusing. Ini malah menambah tanggung jawab baru gitu. Oke, baik Kak. Jadi kalau masalah latar belakang saya ingin menjadi duta itu sebenarnya ceritanya agak panjang sih. Soalnya sejak SMP itu aku udah terjun di dunia perdutaan. Nah, salah satunya itu yang dilaksanakan sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu waktu SMP. Izin share dikit ya Kak, experience pada saat SMP. Dan kebetulan itu jadi bintang sobat SMP Kabupaten Sinjai, yang dimana itu hampir sama aja dengan program duta SMA, tapi ini versi SMP-nya. Nah, kemarin itu sempat mewakili Sulawesi Selatan juga, dan disitulah saya merasa tertarik ke dalam dunia public speaking. Karena fun fact, sebenarnya saya dulu itu anak yang sangat introvert, bahkan untuk perkenalan diri di depan kelas saja waktu masih kelas 7 itu malu banget. Tapi secara perlahan mulai ikut kegiatan yang pertama itu OSIS, dan setelah itu tertarik di bagian kedutaan. Dan setelah adanya pengalaman dari sejak SMP itu, sehingga pada saat SMA udah ada info pendaftaran Duta Muda BPJS yang sebenarnya itu aku pertama bingung banget sebenarnya ini tujuannya apa, dan sebenarnya kita kalau kita terpilih kan ini bidangnya kesehatan pasti agak berat dong. Tapi yang gimana kalau misalnya kita imbangi dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berat. Nah, tapi kalau misalnya kita berusaha untuk mengimbangi dan salah satu hal yang paling utama ini adalah manajemen waktu nih Kak. Karena dengan adanya manajemen waktu itu, pasti kita bakalan bisa imbangi yang antara akademik dan juga apa saja kegiatan kita sebagai duta. Baik, itu saja Kak dari saya. Jadi intinya itu bukan karena kurang kerjaan ya Kak. Ya, betul banget. Selanjutnya kita menunggu jawaban dari Kak Nabi. Oke, jadi tadi ditanyakan kenapa aku pribadi mau terjun untuk bergerak di bidang perdutaan ini, karena mungkin disclaimer dulu, aku tuh sejak SMP bukan menjadi salah satu siswa yang terlalu aktif juga di sekolah. Memang izin share sedikit dulu, waktu SMP pas aku jadi ketua OSIS itu pun menurut aku hal yang baru aku lakukan gitu pertama kali. Berbeda dengan mungkin Caca, kan Caca sudah sejak SMP nih aktif menjadi duta, bahkan
udah keren banget di SMP, udah bisa menjadi bintang sobat SMP. Dan FYI, bintang sobat SMP itu merupakan juga salah satu program perdutaan ya, yang digagas langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Cuma kita beda direktorat. Kalau dia direktorat SMP, saya direktorat SMA gitu. Tapi satu rumah kok ibaratnya. Nah, tapi waktu itu aku berpikir saya sendiri berpikir waktu pendaftaran duta SMA ini dibuka, awalnya tuh aku pribadi gak terlalu tertarik gimana gitu, kayak gak se-excited kalau misalnya aku ikut lomba debat dan lain sebagainya. Tapi satu sisi pernah akhirnya aku ditunjuk sama salah satu guru yang ada di SMA Negeri Parepare, guru BK, katanya kita diyakinkan kalau daftar aja gak apa-apa karena duta ini bagus, apalagi untuk portofolio, plus kemudian duta ini juga bisa ibaratnya memotivasi teman-teman, bisa kemudian lebih menjadi pendorong atau penggerak pendidikan di sepantarannya kita atau di sebayanya kita, yaitu di anak-anak SMA. Jadi Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Nabil. Selanjutnya kita ke Kak Salsa, dipersilahkan. Oke, baik Kak Ikram dan Kak Zakira. Jadi untuk program apa saja yang telah aku laksanakan, nah sama nih juga dengan Kak Nabil, kami itu juga punya ada RTL, tapi RTL-nya kami itu digenggam sama yang memiliki kantor cabang kami. Karena untuk seleksi tingkat duta muda BPJS Kesehatan ini berjenjang mulai dari tingkat kantor cabang, lalu tingkat kedeputian wilayah. Nah, fun fact, kalau untuk tingkat kantor cabang itu ada mencakupi 4 kabupaten nih Kak. Kalau kantor cabang Parepare itu sendiri terdiri dari Parepare, Kota Parepare, ada Kabupaten Pindrang, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Sidrap. Nah, itulah untuk kantor cabangnya itu ada di kota kami nih, Parepare. Nah, jadi untuk kebetulan pada saat saya dilantik kemarin, aku dilantik kemarin jadi duta muda BPJS itu pada saat bulan November. Nah, jadi kalau untuk program dutanya itu belum terlalu banyak sih Kak, apalagi program-program offline-nya karena kami itu ditekankan untuk lebih ke dunia daring dulu. Jadi untuk di program daring yang telah aku laksanakan itu seperti salah satunya itu Zoom kepada salah satu sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu, yaitu di SMA 10. Nah, di situ aku udah melakukan sosialisasi terkait program JKN atau pengenalan terkait program JKN, dan setelah itu teman-teman nih bisa buka akun Instagram aku itu yang justcallme_caca. Nah, di situ aku udah share banyak banget konten edukasi terkait ajakan kepada masyarakat untuk join program JKN dan apa saja benefit kalau misalnya kita join pada program JKN ini. Dan selain itu untuk sosialisasinya sendiri secara langsung aku udah pernah pada saat bulan November itu di Kabupaten Pindrang. Nah, jadi di situ kami sosialisasi bersama kakak-kakak duta BPJS, karena kan kami ini sebagai anak SMA duta muda, dan kalau untuk pegawainya dari BPJS itu duta BPJS yang namanya. Nah, jadi kami sosialisasi terkait ajakan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum ikut serta atau belum tahu banget tentang program JKN ini. Nah, itu saja Kak dari saya. boleh sih nambahin Kak Ikram? Oh, silakan Kak. Oke, jadi aku tadi lupa nyantumin, mungkin kalau bagi teman-teman yang mau lihat konten seputar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau konten-konten dari Direktorat SMA juga bisa cek IG aku, ada di @nabilehrul, kemudian di @timi. Nanti aku bakal cantumin di bawah. Tenang aja kok guys. Dan untuk selanjutnya dalam waktu dekat juga ini salah satu program kerja duta SMA untuk regional Sulawesi, Pulau Sulawesi. Sama juga di bulan Februari kita bakal ngadain webinar lagi. Ini webinar keduanya kita, by the way. Webinar pertama alhamdulillah kemarin udah lancar, itu webinarnya tentang program Rukun Sama Teman. Jadi Rukun Sama Teman juga kan udah kita ini ya kemarin pas la seremoninya angkatan saya kan, ada lagunya kan Rukun Sama Teman. Karena itu merupakan salah satu program anti bullying yang langsung digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan nanti dalam waktu dekat juga bakalan kita ada. Jadi stay tune aja di Instagram aku dan tim. Oke, luar biasa banget nih Kak. Ya Kak Zakira, jawaban-jawaban dari para duta kita ini. Nah, itu bisa menjadi bukti bahwa pemuda juga bisa membawa perubahan nyata ya Kak. Betul banget. Tapi tentu nih Kak, sehebat apapun pilotnya pasti butuh landasan pacu yang bagus juga nih Kak. Jadi saya penasaran nih Kak, sejauh mana sih pihak sekolah yaitu SMA Negeri 5 Parepare ini tuh memberikan dukungan atau fasilitas kepada kedua kakak ini dalam mengikuti ajang perdutaan ini. Apakah sekolah sangat suportif, misalnya memberikan dispensi atau mungkin ruang latihan Kak? Dipersilahkan kepada Kak Nabil terlebih dahulu untuk memberikan jawaban. Oke, siap.
Jadi kalau dari pihak sekolah sendiri tentu sangat amat mendukung ya, karena pada saat aku daftar pun waktu itu justru malah bapak dan ibu guru yang memberitahukan ke kita, karena dulu di Smeli ada 5 kandidat atau 6 kandidat yang daftar sama aku pas duta SMA. Kita tuh justru ditunjuk sama sekolah dan bakal kita diinformasikan, bahkan sampai tenggat-tenggat pendaftarannya pun kita diinformasikan kalau sudah Mika upload berkas atau sudah Mika kemudian upload biodata dan sebagainya. Jadi dari situ pun sekolah sangat suportif, dan pada saat aku terpilih pun alhamdulillah sekolah juga suportif banget ya tentunya. Pada saat kita aku kemarin berkegiatan di Bogor, kemudian sampai pulang pun sekolah itu sangat suportif tentunya, baik itu support dengan doa, kemudian juga tentu dengan berbagai macam sumber daya lah begitu ya, mungkin yang sekolah miliki. Itu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, dan selanjutnya dipersilakan kepada Kak Salsa untuk memberikan tanggapan. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi kalau untuk dari seberapa support sekolah ya pasti sangat support banget dong Kak. Apalagi kegiatan kami itu berdua itu sangat bergengsi karena yang menyelenggarain itu kementerian. Nah, jadi kalau untuk dari segi supportnya itu mulai dari segi dispensasi, dari segi support misalnya karena kan kebetulan fun fact kemarin pada saat aku lolos di finalis nasional kan ada pemilihan duta muda BPJS terfavorit. Nah, walaupun izin sharing sedikit bahwa kemarin itu aku gagal berangkat ke Jakarta karena qadarullah lagi jatuh sakit cacat, jadi nggak bisa berangkat. Di situ para guru-gurunya itu sangat suportif banget karena kebetulan pada saat finalis kemarin itu hampir bersamaan dengan ulangan semester, yang dimana aku tiba-tiba jatuh sakit, tapi semua guru-guru itu pada chat bilang gak apa-apa Ca, asalkan kamu udah berusaha, kamu udah hebat banget sampai di titik ini. Nah disitulah aku merasa sangat terharu karena walaupun aku misalnya belum rezekinya untuk berangkat ke sana secara langsung, tetapi para bapak dan ibu guru itu sangat suportif, jadi sehingga aku bisa membangkitkan semangat lagi nih, walaupun kemarin lagi era sedihnya Kak gitu. Gitu ya Kak, agak sedih ya dengarnya Kak, tapi sangat bangga juga tentunya. Oke, berarti SMA Negeri 5 Parepare ini memang sangat mendukung siswa-siswinya ya untuk bertumbuh kembang. Betul. Gini Kak, jadi dari informasi yang telah Kakak berikan tadi ini tuh pasti kan punya tips and trick untuk bisa lolos ke bidang perdutaan ini nih Kak. Nah, jadi saya ingin bertanya nih Kak, apa saja sih tips and tricks yang bisa disiapkan oleh calon peserta untuk mungkin yang ingin terjun ke dunia perdutaan ini? Baik, dipersilakan kepada Kak Nadul terlebih dahulu. Oke, jadi terima kasih sebelumnya ya. Jadi untuk terakhir ini tips and trick bagi teman-teman yang mau juga join dan mungkin mau juga berkontribusi lebih di Duta SMA khususnya untuk di wilayah Provinsi Sulsel Duro. Jadi tips dari aku, perkuat portofolio kalian, perkuat dengan lomba-lomba, dengan kegiatan volunteering misalnya dan sebagainya. Intinya kalian jangan pernah berhenti lah guys untuk menyerah, jangan pernah berhenti untuk selalu berkompetisi dalam konteks kebaikan, terutama apalagi kalian masih di SMA, karena menurut aku masa SMA itu adalah golden age-nya bagi seorang remaja, karena itulah kemudian yang bakal membentuk dirinya kalian sebelum kalian masuk ke dunia perkuliahan, yang dimana notabene dunia perkuliahan itu sudah seperti real kehidupan itu seperti apa gitu. Jadi sebelum kalian ibarat kata sebelum telur ini menetas, kalian itu sudah dierami dengan induk yang sangat amat baik mengerami kalian. Induknya itu apa? Itulah kemudian prestasi-prestasi kalian, mulai lomba-lomba, volunteering dan sebagainya. Karena itu yang bakal membentuk kalian. Kalau portofolio kalian sudah bagus, insya Allah itu sudah bisa menaikkan change atau kemungkinan kalian menjadi duta SMA. Selanjutnya adalah di esai. Kemarin aku di duta SMA sendiri itu esainya adalah tipikal esai naratif personal yang dimana menceritakan tentang pengalaman prestasi kita atau pengalaman pribadi kita yang bisa kemudian dipetik nilai moralnya. Kemarin aku jujur pertama kali aku nulis esai naratif personal itu pas mau daftar duta SMA, dan alhamdulillah karena sekolah juga support, aku dibantu sama Miss Umu. Terima kasih Miss Umu yang udah support aku dan udah beberapa kali merevisi esai yang aku punya. Mungkin itu sih, dan juga jangan lupa untuk mungkin aktif ya di organisasi misal OSIS dan sebagainya, karena menurut aku masuk OSIS itu penting banget sebelum kalian terjun di dunia perdutaan, karena kalian tuh harus mempelajari dulu bagaimana problem solvingnya kalian di lingkup sekolah dulu, baru kemudian kalian bisa melangkah
mengatasi kemudian permasalahan yang ingin kalian selesaikan melalui perdutanya kalian, baik itu di provinsi kalian, di sekolahnya kalian, ataupun secara nasional. Begitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Jangan lupa dicatat ya Sobat Iya. Smelly. Nah, selanjutnya kita ke Kak Salsa. Dipersilahkan kepada Kak Salsa untuk memberikan jawabannya. Oke nih Kak, jadi kalau tips dan trik dari saya untuk menjadi duta muda BPJS Kesehatan. Nah, karena Kak Nabil tadi udah mengatakan kalau persiapan duta SMA itu kita harus ada portofolio nih Kak. Nah, justru dengan adanya kita harus mempersiapkan portofolio untuk jadi duta SMA. Nah, dengan adanya event duta muda BPJS ini bisa sebagai fondasi awal untuk teman-teman. Karena kebetulan untuk pendaftaran duta muda BPJS Kesehatan itu diadakan pada bulan pada bulan September untuk tingkat kantor cabang, terus untuk tingkat Capwil-nya itu dia bulan Oktober, dan yang terakhir November itu pada set pilihan listnya. Dan untuk tips dan triknya itu, yang pertama itu belajar skill editing, karena kebetulan pada seleksi saya ingin menceritakan proses seleksinya secara singkat. Seleksi awalnya itu tingkat kantor cabang itu menilai video kreatif. Jadi di sini teman-teman itu harus sudah bisa melatih diri secara perlahan bagaimana skillnya teman-teman dalam mengedit video dan juga dalam membangun personal branding di akun sosial media. Kenapa sih personal branding itu sangat penting bagi dunia perdutaan? Karena perdutaan itu kan dijadikan sebagai role model nih Kak untuk teman-teman sebayanya, bahkan masyarakat sekitarnya. Jadi oleh karena itu personal branding itu sudah sangat penting di era digital ini. Selain itu, seperti yang telah dikatakan Kak Nabil tadi, kita harus bisa untuk gabung beberapa komunitas ataupun organisasi yang ada di sekolah. Karena dengan adanya kita berbaur dengan teman-teman sekolah terlebih dahulu, kita akan terlatih dan udah dibekali nih untuk ke jenjang berikutnya seperti di tingkat provinsi lagi. Dan selain itu, untuk ada quotes buat teman-teman yang dimana aku tanamkan kepada diriku, yaitu if we never try, we will never know where's our passion. Yang dimana makna atau arti dari quotes ini yaitu ketika kita tidak pernah sama sekali mencoba, kita tidak akan pernah tahu di mana kemampuan kita yang sebenarnya. Di sini dengan adanya quotes itu mendorong saya, karena kebetulan aku udah cerita tadi bahwa aku itu dulu sebelumnya introvert. Nah, tapi dengan adanya quotes itu yang aku sering scroll ataupun baca buku, pasti ada quotes itu yang dimana mendorong diriku untuk mencoba berbagai hal baru. Karena kalau misalnya kita hanya nge-stuck di zona nyaman saja, kita nggak bakalan tahu di mana sebenarnya kita bisa dan sebenarnya apa bakal kita untuk kedepannya. Karena seperti yang kita ketahui, setelah masuk ke jenjang SMA ini, misalnya kita udah kuliah, kita itu pasti bakalan tahu arahnya kita ini akan kemana. Nah, seperti itu aja Kak, cukup dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nabil dan Kak Salsa atas mungkin tidak terasa ya, kita sudah berbincang cukup lama nih Kak. Rasanya masih banyak yang ingin digali lebih dalam lagi, tapi durasi telah membatasi kita. Oke, obrolan sore ini benar-benar membuka mata saya bahwa menjadi duta itu adalah sebuah tentang pengabdian seseorang gitu Kak. Gimana Oke, menurut Kak betul Ikram? sekali itu Kak Zakira. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Nabil dan Kak Salsa yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi di podcast Zona Abu-Abu ini. Semoga sukses terus untuk jabatannya dan studinya Kak. Amin. Terima kasih kembali. Nah, Sobat Smelly, ingat pesan tadi ya, prestasi itu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menginspirasi. Jangan takut untuk melangkah, karena legacy kalian dimulai dari keberanian hari ini. Nah, Sobat Smelly, jangan lupa untuk terus pantau informasi kegiatan positif lainnya di media sosial SMA Negeri 5 Parepare dan komunitas Vibes. Saya Sakira Samiakila. Dan saya Muhammad Ikram Azami, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, Sobat Smelly.